Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Kurniawan dengan NIM channel D024009. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis aspek fiskal atas aset lancar berupa kas, setara kas, dan investasi pada efek tertentu dalam perspektif akuntansi perpajakan untuk memenuhi tugas akuntansi perpajakan. Nah, materi yang pertama, aspek fiskal atas kas dan setara kas. Kas dan setara kas merupakan aset paling liquid dalam perusahaan. Dalam perspektif fiskal, kas bukan hanya sebagai objek pajak, tetapi penghasilan yang timbul darinya seperti bunga deposito, bunga giro, dan selisih kurs merupakan objek pajak penghasilan. Sebagian besar bunga deposito dikenakan PPh final sehingga tidak digabungkan kembali dalam perhitungan penghasilan kena pajak dan memerlukan koreksi fiskal negatif. Lalu yang kedua, pembukuan tabungan dalam perspektif fiskal. Dalam sistem asesmen, wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan yang benar. Bunga deposito tetap diakui sebagai pendapatan secara komersial, namun apabila telah dikenakan PPh final, maka tidak dihitung kembali dalam penghasilan kena pajak. Perbedaan ini menimbulkan beda tetap dalam rekonsiliasi fiskal. Lalu yang ketiga, ada klasifikasi investasi pada efek tertentu, itu ada 4. Yang pertama, investasi dapat berupa efek utang seperti obligasi dan efek ekuitas seperti saham. Nah, yang kedua ada efek utang menghasilkan bunga atau kupon serta capital gain. Yang ketiga, efek ekuitas menghasilkan dividen dan keuntungan penjualan saham. Dan yang terakhir, perlakuan fiskal bergantung pada jenis penghasilan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kemudian ada perlakuan pajak atas efek utang. Nah, jadi ada kupon ataupun bunga, obligasi umumnya itu dikenakan PPh final. Secara komersial diakui sebagai pendapatan. Tetapi dalam rekonsiliasi fiskal dikoreksi kembali atau dikoreksi negatif karena tidak dikenakan tarif umum karena bersifat final tidak menimbulkan pajak tangguhan. Lalu bagaimana sih perlakuan pajak atas efek ekuitas? Itu ada 3. Yang pertama, dividen dapat dikecualikan dari objek pajak apabila memenuhi persyaratan tertentu seperti investasi sesuai ketentuan, penjualan saham di bursa dikenakan PPh final atas nilai bruto transaksi, laba atau rugi komersial harus disesuaikan dalam rekonsiliasi fiskal. Nah, ini ada contoh kasusnya. Perusahaan menerima bunga deposito, kupon obligasi, menjual saham di bursa, dan menerima dividen yang diinvestasikan secara komersial, seluruhnya diakui sebagai pendapatan. Secara fiskal, penghasilan yang telah dikenakan PPh final atau dikecualikan tidak dihitung kembali dalam penghasilan kena pajak. Terjadi koreksi fiskal negatif dalam rekonsiliasi. Jadi analisis dari studi kasus tersebut, yang pertama, aspek fiskal hanya berfokus pada penghasilan yang timbul dari aset, bukan kepemilikannya. Yang kedua, PPh final memberikan kepastian hukum, namun menimbulkan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Dan yang terakhir, ketelitian dalam rekonsiliasi fiskal sangat penting untuk menghindari kesalahan pelaporan pajak. Jadi kesimpulan materi hari ini, kas dan setara kas tidak dikenakan pajak, tetapi penghasilan yang timbul darinya dapat menjadi objek pajak. Investasi pada efek utang dan ekuitas memiliki perlakuan fiskal yang berbeda tergantung jenis penghasilannya. Perbedaan perlakuan komersial dan fiskal menimbulkan koreksi dalam rekonsiliasi fiskal sehingga pemahaman akuntansi perpajakan sangat penting bagi perusahaan. Nah, jadi sekian dulu video pemateri hari ini. Saya harap materi yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin materi yang telah saya jelaskan tadi ada yang kurang atau teman-teman masih ada yang belum mengerti, boleh komen di kolom komentar. See you, terima kasih.